Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat siang. Yang mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Pada kesempatan ini saya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat siang. Yang mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak tentang kasus yang terjadi yang pernah Bapak alami untuk tugas CGP saya. Baik Bapak, bisa dimulai? Ya, silakan. Baik. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau dilema rujukan moral? Seperti itu. Terima kasih. Yang dialami oleh sekolah kami itu tentang kasus-kasus tentang etika dan rujukan moral. Dilema etika. Ya, alhamdulillah di kita pernah kejadian yaitu tentang kasus etika dan moral, tapi bisa dilaksanakan atau artinya diatasi oleh kami itu melalui dengan komite, guyub dan juga wali kelas serta lingkungan sekolah. Baik, Bapak. Untuk mengambil keputusannya ini, apakah terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, ya Pak ya, sama-sama benar ini artinya secara moral kasus ini dua-duanya benar gitu ya. Cuma sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cuma kasus ini, Bapak bagaimana cara mengambil keputusannya, cara memutuskannya, Pak? Untuk mengambil keputusan tadi kita berkoordinasi terutama dengan pihak komite dan juga wali murid ya, yang siswa yang mengalami kasus seperti ini, sehingga kita bersama-sama duduk bersama-sama sehingga alhamdulillah jadi keputusannya walaupun ada hak prerogatif dari kepala sekolah, tapi tetap saya adalah meminta pandangan dari pihak wali murid dan juga komite serta guyub sehingga bisa diambil keputusan kita bersama-sama. Baik, artinya ada kerjasama, ada kolaborasi ya Pak ya dengan pihak wali kelas dan paguyuban atau komite ya Pak ya. Termasuk mungkin dewan guru ya Pak ya. Iya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Tadi ya mungkin ya sudah ya langkah-langkahnya dengan melakukan kolaborasi dulu gitu, diskusi gitu, seperti itu. Ya, tetapi kita kalau misalkan ada kasus yang betul-betul harus segera diselesaikan, terutama saya yaitu manggil dulu, yaitu wali kelas dulu terlebih dahulu, siap ada kejadian apa dan bagaimana minimalnya sudah ditempuh belum oleh wali kelas. Ya, harusnya kan wali kelas itu kan memanggil wali murid. Nah, kalau sudah dipanggil oleh wali murid dengan itu bergabung dengan guyub. Nah, kalau tidak diatasi yang kejadian kemarin itu ada kasus yaitu tentang pengumpulan tabungan di kelas 5. Tapi ya akhirnya melalui langkah-langkah wali kelas dulu, nanti wali kelas biar datanya otentik suruh menghubungi yaitu guyub kelas. Nah setelah guyub kelas, akhirnya dipanggillah orang tua itu melalui yaitu wali kelas dengan guyub. Tapi karena tidak bisa diselesaikan, akhirnya saya sebagai kepala sekolah hanya mengambil keputusan. Mereka dikumpulkan, kita duduk bareng bersama-sama. Akhirnya alhamdulillah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan kita. Jadi tetap berperan adalah semua elemen atau baik tenaga pendidikan maupun guru, wali kelas dan guyub. Jadi sehingga alhamdulillah permasalahan bisa diselesaikan. Baik Bapak, tadi langkah-langkahnya sudah Bapak sampaikan ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika itu yang tadi Pak, secara moral sama-sama benar. Artinya paguyuban itu mengumpulkan tabungan dari siswa gitu ya. Memang tujuannya mungkin baik untuk supaya meringankan nanti di akhir di akhir tahun
ajaran karena mereka itu kelas 6. Nah mungkin seperti itu secara moral kan memang baik Pak, seperti itu. Bagaimana tuh Pak? Yang apa sih namanya pengambilan keputusan dari dilema itu kan yang efektifnya gitu seperti itu. Yang dialami oleh kita tadi itu, jadi ambil keputusan kita, artinya kepala sekolah tidak begitu sedang ambil keputusan ya, walaupun ada hak prerogatif, tetapi kita jalani dulu gitu, artinya harus melalui yang langkah-langkah awalnya adalah kan yang menjadikan permasalahan ini adalah awalnya adalah dari guyup tanpa koordinasi dengan wali kelas maupun dengan pihak sekolah. Maka untuk ke depan harusnya wali kelas guyup ini koordinasi dulu dengan komite, dengan wali kelas. Minimalnya mereka kan tahu dulu itu. Akhirnya alhamdulillah. Jadi untuk ke depan mereka itu artinya berkolaborasi, yaitu yang pertama walaupun mau mengadakan untuk buku tabungan, tapi minimalnya dia itu artinya ngobrol dulu dengan wali kelasnya, dengan komite, apalagi kita menyangkut dengan kondisi kepala sekolah. Akhirnya dia alhamdulillah kalau Pak untuk ke depan kita artinya bekerja sama di awal-awal tahun itu sebelum ada pemungutan kita berkoordinasi. Baik. Terus selama ini tantangannya nih Pak, tantangannya yang Bapak rasakan ketika menghadapi suatu permasalahan, terus dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema ETK, apa nih kira-kira tantangannya Pak? So mungkin Dewan Guru ya Pak ya? Iya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika akan mengambil keputusan? Langkah-langkahnya dengan melakukan kolaborasi dulu gitu, diskusi Iya. gitu, seperti itu. Ya, tetapi kita kalau misalkan ada kasus yang betul-betul harus segera diselesaikan, terutama saya yaitu manggil dulu, yaitu wali kelas dulu terlebih dahulu, siap ada kejadian apa dan bagaimana, minimalnya sudah ditempuh belum oleh wali kelas. Ya, harusnya kan wali kelas itu kan memanggil wali murid. Nah, kalau sudah dipanggil oleh wali murid dengan itu bergabung dengan guyup. Nah, kalau tidak diatasi yang kejadian kemarin itu ada kasus yaitu tentang pengumpulan tabungan di kelas 5. Tapi ya akhirnya melalui langkah-langkah wali kelas dulu, nanti wali kelas biar datanya otentik suruh menghubungi yaitu guyup kelas. Nah setelah guyup kelas, akhirnya dipanggillah orang tua itu melalui yaitu wali kelas dengan guyup. Tapi karena tidak bisa diselesaikan, akhirnya saya sebagai kepala sekolah hanya mengambil keputusan. Mereka dikumpulkan, kita duduk bareng bersama-sama, akhirnya alhamdulillah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan kita. Jadi tetap berperan adalah semua elemen atau baik tenaga pendidikan maupun guru, wali kelas dan guru. Jadi sehingga alhamdulillah permasalahan itu bisa diselesaikan. Baik Bapak, tadi langkah-langkahnya sudah Bapak sampaikan ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kasus dilema etika itu yang tadi Pak, secara moral sama-sama benar. Artinya Paguyuban itu mengumpulkan tabungan dari siswa gitu ya. Memang tujuannya mungkin baik untuk supaya meringankan nanti di akhir di akhir tahun ajaran karena mereka itu kelas 6. Nah mungkin seperti itu secara moral kan memang baik Pak, seperti itu. Bagaimana tuh Pak? Yang apa sih namanya pengambilan keputusan dari dilema itu kan yang efektifnya gitu seperti itu. Yang dialami oleh kita tadi itu, jadi ambil keputusan kita, artinya kepala sekolah tidak begitu sedang ambil keputusan ya, walaupun ada hak prerogatif, tetapi kita jalani dulu gitu, artinya harus melalui yang langkah-langkah awalnya adalah kan yang menjadikan permasalahan ini adalah awalnya adalah dari guyup tanpa koordinasi dengan wali kelas maupun dengan pihak sekolah. Maka untuk ke depan harusnya wali kelas guyup ini koordinasi dulu dengan komite, dengan wali kelas. Minimalnya mereka kan tahu dulu itu. Akhirnya alhamdulillah.
Jadi untuk ke depan mereka itu artinya berkolaborasi, yaitu yang pertama walaupun mau mengadakan untuk buku tabungan, tapi minimalnya dia itu artinya ngobrol dulu dengan wali kelasnya, dengan komite, apalagi kita menyangkut dengan komite kepala sekolah. Akhirnya dia alhamdulillah kalau Pak untuk ke depan kita artinya bekerja sama di awal-awal tahun itu sebelum ada pemungutan kita berkoordinasi. Baik, Pak. Terus selama ini tantangannya nih Pak, tantangannya yang Bapak rasakan ketika menghadapi suatu permasalahan, terus dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus di lingkungan IPK, apa nih kira-kira tantangannya Pak? Iya, tantangannya memang artinya ternyata setelah kita mengalami seperti ini, memang terutama di dalam wali kelas ya, artinya orang tua itu ternyata berbagai macam dia artinya dia karakternya, sehingga alhamdulillah kita setelah ada kejadian ini ternyata setiap kelas itu karakternya berbeda-beda, dan juga orang tua itu ada yang ingin memang selalu artinya ingin cepat penyelesaian permasalahannya, tapi kita juga artinya didalami dulu nih awal kasus itu apa dulu gitu. Makanya alhamdulillah karena kita berkolaborasi, ya langkah-langkah yang telah dicapai ya bisa menyelesaikan permasalahan. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tangannya Pak. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk langkah-langkahnya setelah ada kejadian ini, kita kan menerima laporan dulu. Yang pertama yaitu dari wali kelas. Oh ya? Belum selesai? Belum nanti. Dia juga artinya saya panggil itu langkah-langkahnya. Tetapi saya sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan. Jadi saya pelajari dulu, baru kita agendakan. Tapi dalam agenda langkah-langkah tersebut terutama adalah wali kelas dulu nih, ya, untuk memanggil guyub. Nah, guyub juga akhirnya sudah bertemu, akhirnya ini dipanggillah orang tua. Ya, orang tua. Diselesaikan oleh mereka, tidak selesai, baru saya menjadwalkan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ada jadwalnya, dibuat jadwal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tepat di sini gitu ya, Iya. sekolah gitu ya. Tinggal waktu kita artinya dimusyawarahkan nih, artinya hari-hari apa, tanggal berapa. Nah, kalau sudah dibuat jadwal seperti itu, akhirnya kita bertempat itu harusnya makan ruangan PP, karena kita tidak punya ruang PP, kita di ruangan khusus yaitu untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang bisa mempermudah, ternyata kita harus bekerja sama baik dengan komite, dengan guru, dengan wali kelas dan rekan-rekan sejawat yang lainnya, sehingga kita kalau bersama-sama untuk memecahkan permasalahan itu alhamdulillah. Jadi saya merasa terbantu, walaupun saya sebagai kepala sekolah harus memberikan keputusan, tapi atas dasar yang dipelajari oleh kita dari guyub, dari wali kelas, dari para dewan guru, dan juga artinya rekan-rekan, alhamdulillah, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Alhamdulillah diterima oleh semua kalangan, baik oleh wali murid, komite maupun dengan guyub. Masih ada satu pertanyaan, boleh ya Pak ya? Iya. Untuk mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat Bapak yang bisa Bapak petik nih ya dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ternyata setelah mengalami kejadian yang kemarin, jadi saya pun artinya bisa mengintrospeksi diri, ya. Kita jangan selalu mempercayakan kepada seseorang, ya, baik kepada artinya guyub maupun kepada wali kelas. Tetap karena sebagai kepala sekolah saya harus dari awal-awal yaitu membuat
itu untuk semacam studi kasus untuk pengontrolan. Jadi kita jadwalkan. Artinya di awal tahun sampai dengan akhir tahun. Apa yang akan terjadi kira-kira seperti kemarin kita harus bersiap. Baik Bapak, pertanyaan terakhir tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Dia siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih Ibu. Sesuai dengan janji saya hari ini saya akan berwawancara dengan Ibu. Terima kasih banget Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Ibu. Kalau boleh Ibu memperkenalkan diri dulu, silakan Ibu. Nama saya Juaningsi, Kepala Sekolah UPT SDN Cikande 2, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Iya baik Ibu, terima kasih. Bisa kita wawancaranya langsung dimulai ya Bu ya? Iya silakan. Ibu, ini sebagai tugas saya sebagai CBT ya Bu ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu saya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral gitu Bu? Ya. Jadi kasus di sekolah kami ya, mungkin salah satunya yang seperti tadi Ibu bicarakan yaitu kasus dilema etika ya. dilema etika. Kebetulan Dilema etika itu ada dua ya Bu ya. Salah satunya ya dua-duanya benar. Betul. Beda dengan Bujukan moral itu istilah kasarnya ada salah satu yang benar dan satunya ada yang salah. Seperti ya kita ini hukum ya. Betul. Kita tidak bisa ini salah, tidak ada yang betul, tidak. Kalau ya dilema bujukan moral itu ya ada yang salahnya, ada yang betul. Berarti bujukan moral itu kan sudah menurut moral itu sudah melanggar hukum Iya. ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan ya ketika menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada nih dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Ya pertama-tama ya kita itu tahu dulu prosesnya itu apa, permasalahannya itu apa. Kita paling tidak mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Setelah sudah diidentifikasi, baru kita untuk mencari solusinya. Solusi kalau memang benar, dua-duanya benar, yuk kita sama-sama untuk membenarkan. Tapi kan setidaknya ada yang terbaiknya, gitu kan. Makanya dengan proses itu kita memberikan solusi yang paling baik. Yang mana itu yang harus kita berikan. Contohnya mungkin ada kasus seperti apa gitu Bu? Ya misalnya antara anak ya, anak itu berantem misalnya, kita tidak semena-mena hanya menyalahkan salah satu anak. Kita harus panggil, kita duduk bersama, dua-duanya anak itu kita panggil. Jadi apa permasalahannya? Misalnya ada yang ditonjok, mungkin kenapa ditonjok? Mungkin kan ada masalah lain. Bisa jadi karena ditonjok karena ada yang suka ngata-ngatain, katanya gitu salah satunya. Jadi kan kita juga harus tahu permasalahan bukan hanya salah satu pihak saja, tapi dua-duanya harus ditanyakan permasalahannya sehingga kita bisa untuk memperoleh hasil mana yang terbaik yang harus kita selesaikan itu sehingga masalah itu tidak akan terjadi. Atau mungkin selama ini Ibu pernah mengalami kasus dengan orang tua siswa atau dengan paguyuban atau dengan yang lainnya mungkin? Ada.
Salah satunya kemarin saja ya, kita PPDB. Iya, iya, iya. Kita dalam PPDB hari pertama kita mungkin kan MPLS ya. Setelah 1 minggu kita MPLS ya, tentunya kita juga anak kan harus beradaptasi dengan kelas. Kita masukkan ke dalam kelas. Tapi ternyata kan kadang orang tua dengan anak itu kadang ada rasa kekhawatiran ke anaknya. Cuman kami sendiri juga kan punya peraturan. Kalau sudah 1 minggu lepaskan anak. Makanya anak biar di dalam, orang tuanya juga di luar. Karena kita biar terbiasa, anak itu jangan terlalu manja dengan anaknya, karena biar dimanapun sekolah adalah tanggung jawab kami di sini. Itu terjadi dilema etika ya Bu ya. Etika. Di sisi lain ini kan peraturan ya Bu. Betul. Di sisi lain ya orang tua juga merasa gimana kalau anaknya menangis, Betul. kalau anaknya ada apa-apa yang dikhawatirkan orang tua, anak itu tidak mau sekolah nantinya. Itu Bu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu untuk Ya. menyelesaikan kasus itu? Ya kita panggil orang tuanya, kita iniin anaknya juga gitu kan. Jadi kalau di sini ya setidaknya kita memberi pengertian dulu dengan orang tuanya, karena biar dimanapun kita sekolah punya aturan, punya tata tertib yang harus ditaati oleh semuanya gitu kan, baik di anak ataupun di orang tua. Iya. Tapi ya insya Allah kelamaan orang tua akan terbiasa dan anak-anak pun akan terbiasa. Mungkin karena penyesuaian, belum punya temen gitu kan. Sekarang udah pada punya temen, bahkan orang tuanya disuruh pulang. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Terus hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini ya kita mungkin sudah terbiasa ya anak-anak itu dengan adanya kegiatan sekolah, jadi keefektifan itu tetap berjalan. Jadi ya hal-hal yang sekiranya di dalam etika yang kurang baik ya kita istilahnya bukan menegur ya, ini mah paling tidak kita mengingatkan. Iya. Kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak bahwa kita sebagai siswa harus punya etika yang baik. Orang tuanya kita iniin anaknya juga gitu kan. Jadi kalau di sini ya setidaknya kita memberi pengertian dulu dengan orang tuanya, karena biar dimanapun kita sekolah punya aturan, punya tata tertib yang harus ditaati oleh semuanya gitu kan, baik di anak ataupun di orang tua. Iya. Tapi ya insya Allah kelamaan orang tua akan terbiasa dan anak-anak pun akan terbiasa. Mungkin karena penyesuaian, belum punya temen gitu kan. Sekarang udah pada punya temen, bahkan orang tuanya disuruh pulang. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Terus hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini ya kita mungkin sudah terbiasa ya anak-anak itu dengan adanya kegiatan sekolah, jadi keefektifan itu tetap berjalan. Jadi ya hal-hal yang sekiranya di dalam etika yang kurang baik ya kita istilahnya bukan menegur ya, ini mah paling tidak kita mengingatkan. Iya. Kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak bahwa kita sebagai siswa harus punya etika yang baik dengan orang tua, dengan gurunya, dengan temannya gitu ya. Alhamdulillah selama ini ya dengan kita memberikan wejangan ya, istilah kasarnya setiap hari, tidak ada bosan-bosannya, anak itu akan terbiasa. Karena keterbiasaan itu akhirnya ya menghasilkan yang luar biasa juga. Berarti hal yang selama ini dianggap efektif itu ya ketika Ibu pengambilan keputusan itu bisa mungkin dengan berdiskusi ya Bu ya, mengajak berkolaborasi gitu dengan guru, dengan bahkan dengan wali murid ya. Jadi kita memberikan keputusan ini tidak hanya diinginkan oleh kepala sekolah saja. Kita di sini sebagai warga sekolah kan tentunya ada guru, ada komite, ada wali murid, paguyuban. Kita ngajak ngobrol bersama, kita yuk sama-sama kita ngambil kebijakan yang terbaik untuk sekolah kita ini. baik Ibu. Terus hal-hal apa saja nih
yang selama ini merupakan menjadi tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut yang sama-sama benar gitu secara moral gitu ya. Tantangannya apa nih Bu? Ya, kita ini kebetulan sekolah kami dekat lingkungannya dengan pasar, ya. Jadi mungkin tantangan itu bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah juga ada tantangannya. Seperti contohnya, mohon maaf, di depan sekolah kita ada pedagang, ada pembeli, ya, tentunya dari luar karena pasar. Jadi kan kadang kita anak mau masuk sekolah saja, gerbangnya sudah tertutup dengan antrian motor yang diparkir di depan gerbang. Itu juga satu dilema untuk kita. Betul, mereka punya hak, tapi ya paling tidak dia tahu kalau ini tuh gerbang sekolah, gitu kan. Tapi ya kita juga nyadarin ya, dia juga punya apa sih mata pencaharian yang harus rutinitas dilakukan gitu. Jadi mereka juga kayaknya kok ribet amat ya. Padahal ya kita juga sama gitu, kita juga ribet, anak-anak kita mau masuk juga kan akhirnya terhambat gitu. Makanya ya kita sama-sama duduk bersama, mungkin ya dengan luar warga sekolah juga kita memberikan saling pengertian. Betul. Artinya yang menjadi tantangan itu kadang salah Salah paham. Ya, disangkanya tidak boleh parkir. Betul. Kalaupun parkir silakan yang rapi parkirnya, sisakan jalan untuk anak-anak masuk ke gerbang gitu. Iya, betul. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu ketika ada masalah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini kita kalau ada permasalahan ya kita harus cepat diselesaikan. Betul, cepat, jadi ya. kita tidak punya jadwal. Hari ini ada masalah, anak misalnya kepalanya bocor, nanti diselesaikannya hari berikutnya. Kita tidak. Ya? Jadi hari itu juga kita selesaikan masalahnya apa, solusinya apa. Jadi biar cepat kelar. Jadi nggak ada jadwal khusus, Tidak nggak ada jadwal tertentu ya. Tidak ada. Seperti ada masalah hari ini, nanti dijadwalkan Besok, harus diselesaikan hari Senin atau hari Rabu gitu ya. Tidak. Baik, Kami langsung. Baik ya, baik. Terus masih ada nih Bu ya pertanyaannya. Adakah seseorang nih Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut gitu? Alhamdulillah ya, kita dalam pengambilan keputusan ya kita di sini juga warga sekolah juga kan bukan hanya kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada penjaga, bahkan ada paguyuban ya. Kita sama-sama cari solusi yang terbaik untuk sekolah kita. Biar dimanapun ya kita hidup di lingkungan yang rame ya seperti pasar, tapi tetap kita ada kerjasama yang baik. Biar menghasilkan sesuatu yang baik juga. Sebelum mengakhiri wawancara ini masih ada satu pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh. Pertanyaan terakhir nih Bu nih ya. Dari semua hal nih ya yang telah disampaikan atau pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kita pengalamannya banyak ya, karena ada masalah berarti kan harus bisa menyelesaikan dari permasalahan itu. Jadi kita banyak belajar. Betul. Bukan hanya belajar di dalam membuat masalahnya, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, baik Ibu. Luar biasa perbincangan kita kali ini ya Bu, yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan ilmu juga kepada kita, kepada saya terutama khususnya ya, kepada saya. Dan terima kasih banyak Ibu atas waktu yang Ibu berikan ya. Mungkin saya tutup perbincangan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.